Kita panen-panen lagi yuk, panen perdana selada merah di kebun, panen daun bawang, panen bayam, panen murbe, dan juga cabai gemoy. Hai Ma, Assalamualaikum. Ini tuh pagi hari sekitar jam 7 lewat, tapi cuaca hari ini mendung. Sebelum aku panen-panen seperti biasa, aku bakalan lihat dulu beberapa perkembangan tanaman yang ada di kebun. Untuk kali ini kita lihat dulu perkembangan semayan yang kemarin itu aku semai. Dan alhamdulillah banget ada beberapa benih tanaman yang udah sprout dan ada juga yang belum ya. Tapi untuk kali ini aku benar-benar puas banget karena benih kali ini benar-benar bagus menurut aku. 2 hari setelah aku semai benihnya cepat tumbuh. Kalau di bagian ini tuh sawi-sawian dan kalian bisa lihat sawinya sudah mulai tumbuh dan tinggi, tapi ini harus aku jemur. Tapi sayangnya hari ini itu mendung, tetap saja aku taruh aja di situ biar nanti benihnya nggak kutilang. Dan untuk tanaman kacang panjang merah yang di video sebelumnya aku pindahkan, ini kacangnya udah mulai merambat dan aku udah memasang ajir atau rambatan. Ini kira-kira tingginya 1 meter lebih ya, sekitaran 2 meter kurang lah kalau nggak salah. Dan untuk beberapa tanaman yang kemarin aku pindahkan juga, ini perkembangannya bagus, tapi ini tanamannya masih aku taruh di bawah atap rumah, tepatnya di sampingnya karena ini kan masih hujan. Jadi aku takut banget kalau aku pindahkan ke tengah-tengah kebun karena takutnya nanti busuk akar. Dan untuk yang di sini tanamannya belum aku taruh ajir karena aku belum punya. Dan untuk tanaman terong ini ada satu terong sisa yang kemarin itu aku panen, ini sisanya masih ada dan mungkin selanjutnya di video selanjutnya bakalan aku panen. Oh ya, aku hampir lupa kalau aku juga punya kejutan di kebun, dan ini kejutan yang ada di kebun aku. Tanaman jambu delima atau pomade ya sudah berbunga di kebun aku, dan ini bunga perdananya. Ini tanamannya aku tanam di polybag. Ini sebenarnya polybagnya kecil, tapi tanaman pomade ini sudah berbunga. Itu bunga pertama dan ini bunga kedua. Walaupun sudah berbunga seperti ini, aku nggak berharap banget karena ini kan bunga pertama, jadi kemungkinan bakalan gagal. Dan ini ada tanaman buncis. Untuk tanaman buncis ini jarang banget ya aku videokan, tapi untuk sekarang karena dia sudah berbunga, aku berani banget untuk videokan. Ini bunga perdana dan ini perdana banget tanaman buncis di kebun aku. Dan alhamdulillah banget, mungkin di video selanjutnya kita bakalan panen buncis perdana di kebun. Ini aku tanamnya di pot yang ukurannya aku sudah lupa, tapi ada 4 tanaman buncis. Dan ini waktunya kita mau panen-panen. Aku ambil dulu nampan yang bakalan kita jadikan tempat dari hasil panen kita kali ini. Pertama kali dan pertama banget bakalan aku panen ini ada selada merah yang aku tanam di bekas keranjang, dan ini yang aku tanam di dalam pot. Tapi kalau yang di sini perkembangannya kurang maksimal. Walaupun hasil selada aku kali ini nggak maksimal, tapi ini udah alhamdulillah banget ya karena ini kan perdana dan hasilnya pun seperti ini. Karena aku juga ini kekurangan matahari, makanya tanaman seladanya tinggi-tinggi seperti ini. Kalau menurut aku menanam selada di musim hujan itu sebenarnya lebih baik ya daripada kita menanam selada di musim panas. Karena kalau kita tanam selada di musim panas, seladanya bakalan pahit. Apalagi kalau kita yang punya kebun tapi kebunnya tidak memiliki paranet ataupun tidak memiliki naungan, lebih-lebih lagi kita tidak memiliki greenhouse. Karena sepengalaman aku yang dulu pernah menanam, walaupun tidak berhasil menanam selada sebanyak ini, tapi setidaknya ada 1 atau 2 tanaman selada yang ada di kebun, dan aku tanamnya di musim panas kalau tidak salah ingat. Tapi pas waktu aku panen seladanya pahit, dan setelah aku cari tahu ternyata menanam selada itu lebih baik kalau di musim hujan karena cuacanya itu nggak panas. Karena kan selada itu jenis tanaman yang tidak terlalu suka terkena sinar matahari. Apalagi kalau suhu cuacanya itu panas banget, bisa-bisa daun seladanya ini rasanya pahit dan enggak gurih lagi.
Dan panen seladanya kita sudah selesai, kita tinggalkan seladanya segitu aja. Lanjut kita bakalan panen daun bawang. Nah, untuk panen daun bawang ini bukan panen perdana ya, tapi memang aku jarang banget videokan kalau aku panen daun bawang, karena kalau panen daun bawang aku hanya panen beberapa helai aja seperlunya aku. Dan lanjut habis itu kita panen bayam. Di sela-sela pot aku memiliki beberapa tanaman bayam yang hidup tanpa aku semai, dan biasanya aku panen kalau aku butuh untuk buat sayur bening. Aku bakalan petik-petik bayam-bayam yang ada di sela-sela pot. Dan sekarang kita bakalan keluar pagar. Kali ini kita bakalan panen murbe yang ada di seberang sana. Dan untuk panen murbe kali ini sama juga, ini bukan panen perdana ya, karena aku sudah beberapa kali panen murbe, tapi kebanyakannya memang gak aku videokan. Untuk panen murbe kali ini memang sedikit banyak dari panen-panen aku sebelumnya, karena tanaman murbe ini sudah banyak banget cabangnya dan sudah banyak buah yang dihasilkan. Semakin banyak cabang murbe yang keluar, maka semakin banyak pula buah dan juga bunga yang bakalan dihasilkan. Makanya kalau untuk tanaman murbe ini makin sering kita pangkas itu makin bagus. Oh ya, untuk tanaman murbe ini menurut aku tanaman yang paling mudah ya untuk kita tanam, apalagi kalau kita mulai berkebun. Kalian boleh kok pilih tanaman murbe sebagai salah satu koleksi tanaman yang ada di kebun, tanaman buah-buahan. Selain kangkung, tanaman murbe ini juga mudah banget dan perawatannya nggak ribet. Untuk tanaman murbe kali ini aku dapat panen semangkok, dan kita bakalan lanjut panen bayam-bayam yang ada di sela-sela pot yang ada di kebun. Dan untuk hasil panen bayamnya kita dapat segenggam. Ini hasil panen di kebun belakang. Ada murbe satu mangkok, ada daun bawang, ada bayam, dan juga ada selada merah. Dan kita bakalan pindah ke kebun depan. Sebelum aku lanjut panen yang ada di kebun depan, ini penampakan kebun depan yang baru-baru aku isi dengan beberapa tanaman. Untuk tanaman kembang kol ini tanaman yang ada di belakang ya, aku bawa ke depan karena di depan ini kan sinar mataharinya lebih banyak. Dan untuk tanaman cabai, kalau ini memang tanaman yang ada di depan, dan ini tanaman yang kemarin itu sakit, yang daunnya keriting, tapi alhamdulillah perkembangannya sudah baik. Daun dan tunas yang baru ini sudah tidak keriting lagi, walaupun ada beberapa yang masih belum sembuh dan belum sempat aku rawat. Dan selanjut kita bakalan panen cabai gemoy. Ini panen yang ketiga kali kalau nggak salah ingat, tapi untuk panen kali ini sedikit banyak. Kita dapat 4 cabai gemoy yang memang super merah merona. Dan untuk panen terakhir ini aku lihat ada beberapa tanaman bayam di polybagnya cabai, jadi sekalian aja aku panen. Nah, untuk panen kali ini kita dapat segini, ada murbe, ada daun bawang, ada bayam, dan juga ada cabai gemoy, serta ada selada merah. Yuk kita menanam di rumah. Tanam apa yang kamu makan dan makan apa yang kamu tanam. Sekian dulu untuk kegiatan aku hari ini, sampai jumpa lagi, bye.